Shalom. Saat ini saya berada di ruangan perpustakaan di SMP Negeri 3 Bangorejo. Begitu banyak deretan buku pelajaran yang ada, tetapi itu akan hanya menjadi sebuah buku kalau buku itu tidak dibaca. Dan tidak akan ada artinya buku itu kalau hanya terpajang di etalase atau di rak buku ini. Harus dibaca dan harus dimengerti sebagai satu sumber dari ilmu pengetahuan yang pelajari dalam jenjang sekolah mereka di bangku SMP ini. Bapak Ibu, demikian juga bagi kehidupan kita membangun kehidupan kerohanian kita. Kita semua umat Kristen pun diberikan buku oleh Tuhan lewat tulisan-tulisan para rasulnya, para nabinya. Itu sudah terbukukan dan disebut sebagai Alkitab namanya. Di dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu tertulis buat kita semuanya, Bapak Ibu. Dan mari, jika hidup kita ingin diperbaharui, jika hidup kita ingin diubahkan, mari jangan samakan nasib Alkitab kita seperti buku-buku yang terpampang di sini. Jika tidak terbaca, tidak akan ada artinya. Jadi Alkitab yang sudah tertulis, di dalamnya ada tulisan-tulisan firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi sebuah rema yang indah. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan di situ, segala tulisan yang diilham oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan begitu sangat bermanfaat untuk mengubah kehidupan kita. Jelas segala tulisan itu bermanfaat untuk mengajar. Tuhan mau mengajar kita untuk makin lebih tahu dan semakin lebih terdidik di dalam satu nilai-nilai kehidupan agar kita semua menjadi orang yang berkualitas di dalam kebenaran firman. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi Tuhan mau bahwa kita itu tahu bahwa ada kesalahan-kesalahan yang harus kita mulai perbaiki dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya tahu? Sehingga semakin berkurang perbuatan-perbuatan kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Entah itu kita sengaja maupun tidak sengaja. Karena kita belum tahu kebenaran dulunya. Tapi firman Tuhan ingin menyatakan kesalahan, bukan menindas kita, tetapi untuk membuat kita semakin sempurna di dalam pandangan Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan ingin memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan ingin mendandani kita, ingin memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Jadi, bacalah firman kalau kita mau diperbaiki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan sungguh-sungguh luar biasa manfaat dan kualitasnya buat kita. Jadi mari, kalau kita mau dididik oleh Tuhan dalam kebenaran, baca firman. Jangan biarkan firman itu hanya ada di lemari kita, hanya ada di bopet kita, hanya ada di tempat tidur kita, tapi mari baca firman itu dalam kualitas kerinduan yang begitu sangat mendalam, seperti orang yang haus akan firman. Tuhan Yesus memberkati dalam Suara Gembala, dalam program Aku Belajar Hidupi Firman. Shalom. Tuhan Yesus di